gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan budi. Nah, makanya kita tidak sekedar kerja keras, tapi juga kerja smart gitu. Setiap orang punya pilihan sesuai dengan karakternya masing-masing, dan yang penting goalnya adalah sesuatu yang baik tentunya. Motivasi kita itu bisa didapat dari mirroring ya Pak? Mirroring, betul. Belajar itu suatu keharusan lah bagi teman-teman untuk peningkatan kompetensinya. Saya selama 3 bulan itu sering tidur di rumah pelanggan. Saya ini wisata tapi digaji. Kita sering kejebak perang antar kampung kalau di sana itu. Dindingnya dari kayu. Itu ada yang tembus itu. Peluru senapan angin itu. Nah, terus orang teriak-teriak kejar-kejaran tuh kan antar kampung gitu kan ya. Siapkan diri kalian dengan menjejali diri kalian dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi kan ini rumah, di mana rumah itu adalah tempat pulang atau tempat harapan, menggantungkan harapan tidak hanya kita, tapi juga adalah orang-orang yang berada di kita. Hai Partnership, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang Sehat kita pada siang hari ini, di mana kita akan berusaha untuk memberikan inspirasi dan pengalaman-pengalaman menarik dari sudut pandang kehidupan yang lain. Nah, bersama kita kali ini kita berkesempatan menghadirkan bintang tamu spesial, di mana beliau adalah salah satu top manajemen yang ada di PT Semen Indonesia, distributor, yang buat partnership mungkin beliau sudah sangat familiar ya. Tidak hanya di teman-teman partnership saja, tapi bahkan di eksternal dari PT Semen Indonesia Distributor pun sudah cukup sangat mengenal dan familiar dengan beliau, dimana pada 1 jam ke depan nanti kita akan banyak mengulik dan mencari tahu sosok beliau ini seperti apa, bagaimana kiprah beliau dalam dunia karir di PT Semen Indonesia Distributor dan di masa lalunya seperti apa. Mari kita perkenalkan dulu. Selamat siang Bapak Naufal Ramzi. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sehat ya Pak ya. Sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, di sini ada pepatah bilang ya, tidak kenal maka tidak sayang. Mungkin Bapak Naufal bisa memperkenalkan diri dulu sedikit Pak. Boleh. Tentang Bapak Naufal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat partnership semuanya. Perkenalkan, nama saya Naufal Ramzi. Biasa dipanggil Naufal. Saya asli dari Gresik. Saya bergabung dengan PT SID sejak tahun 2005 dan sampai sekarang. Dan alhamdulillah saya sangat senang sekali menjadi bagian dari PT Semen Indonesia Distributor, karena di sini kami bisa menemukan lingkungan kerja yang sangat kondusif dan mendukung ke setiap anggota timnya. Itu sekedar perkenalan dari saya. Mungkin untuk teman-teman di area Jawa Timur terutama itu mungkin sudah familiar dengan saya, karena saya kebetulan memang menjadi bagian tim regional Jawa Timur. Mungkin itu ya Mbak ya. Baik, demikian tadi perkenalan singkat dari Bapak Naufal Ramzi, di mana beliau, buat saya, beliau juga adalah sosok yang sangat religi ya. Beliau itu salah satu pimpinan yang memang buat kita itu sangat inspiratif, sangat tegas, gitu ya Pak ya, kalau di lapangan ya Pak ya. Mungkin Bapak dengan berkecimpung dengan teman-teman marketing, berkecimpung dengan teman-teman sales dan BM yang mungkin multi ini Pak ya, multi karakter Pak ya. Betul. Baik, ya. Pak, pertanyaan pertama ya, kita ini mengulik sedikit tentang pribadi dan karakter Bapak ya. Ya. Boleh. Mungkin kita mau mulai the journey of your life nih Pak. Ya, boleh. Mungkin kita agak flashback sedikit kembali Pak ya. Pengalaman apa sih Pak? Atau mungkin momen terpenting apa sih yang bisa membentuk
pribadi atau karakter Bapak bisa hingga sampai saat ini, mungkin dari sisi akademis ya Pak ya, mungkin ketika Bapak jenjang pendidikan Bapak kemarin mengikuti jenjang pendidikan, kemudian mulai dari culture of your family mungkin, terus kemudian lingkungan gitu, apa yang pengalaman apa atau momen penting apa yang bisa sehingga membentuk pribadi atau karakter Bapak seperti saat ini? Ya, baik. Kalau kita flashback ke kehidupan saya dengan keluarga, tentunya saya ini berasal dari keluarga yang istilahnya itu kalau dibilang mampu ya pas-pasan lah ya, pas-pasan. Yang penting cukup Pak ya? Ya cukup lah. Tapi bagi orang tua saya itu pendidikan anak itu yang terpenting. Jadi orang tua itu menomorsatukan pendidikan bagi anaknya. Oke, pendidikan modal ya Pak ya? Iya, jadi beliau mengatakan saya tidak bisa mewarisi harta atau apapun, tapi saya bisa membekali anak-anak saya dengan pendidikan yang cukup supaya mereka bisa survive nantinya. Dengan ilmu ya Pak? Betul, dan orang tua selalu menanamkan ke saya bahwa siapapun yang memiliki ilmu pasti akan di depan, gitu. Betul sekali. Ya, sehingga memang dalam kondisi seperti itu orang tua selalu mengupayakan saya untuk bisa aktif dalam dunia pendidikan. Meskipun tentunya dengan keterbatasan itu, tentunya keterbatasan ekonomi, karena saya itu dalam satu keluarga 4 bersaudara ya. Jadi semuanya alhamdulillah bisa sarjana semua meskipun dengan keterbatasan ekonomi saat itu. Itu sih Mbak. Tapi memang di sisi lain Bapak itu juga menekankan kita untuk bertegang teguh pada ajaran agama juga. Karena agama itu menurut Bapak adalah mengajarkan kita untuk bisa lebih menjadi manusia. Karena di dalam agama itu kita diarahkan untuk menjadi orang-orang yang terbaik sebagai manusia. Karena beliau mengatakan manusia yang terbaik adalah yang terbaik akhlaknya dan bermanfaat bagi manusia yang lain. Kemudian orang tua juga menekankan atas bagaimana adab kita kepada orang lain juga. Karena patokannya adalah di diri sendiri. Kalau kita tidak mau disakiti atau merugikan orang lain, tentu kita tidak boleh melakukan perbuatan yang serupa kepada orang lain. Artinya give and take. Jadi kita memberi dulu untuk berharap bahwa orang lain tentu akan memberikan perlakuan yang hampir sama. Kalaupun tidak memperlakukan kita dengan yang sama, setidaknya kita melakukan satu kebaikan, itu aja. Karena kita menghindari jangan sampai kita itu memberikan efek negatif kepada kehidupan kita, karena akan berpengaruh pada kehidupan orang lain. Satu prinsip yang diajarkan itu adalah jika gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan budi. Nah, kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik, nggak usah harus menjadi siapa itu yang punya Tesla itu, Elon Musk ya. Nggak harus seperti Elon Musk, tapi cukup menjadi pribadi kita tapi yang memberi manfaat bagi orang lain. Itu saja. Baik, betul. Berarti intinya agama adalah pondasi dalam kehidupan ya Pak ya? Iya, dan ilmu lain, kehidupan lainnya tentunya. Ya. Betul. Ini kalau dalam dunia pendidikan Pak, selama Bapak mengikuti jenjang pendidikan itu, apa pengalaman yang sangat mungkin sampai sekarang saya bisa kebentuk karena itu gitu Pak? Kira-kira apa ya Pak? Kalau sebenarnya sama saja sih dengan yang lainnya. Artinya ilmu itu kalau kita tuntut ya, karena kembali lagi ke pemahaman ya. Yang diharapkan setiap guru tentu semua murid akan lulus atau mampu menyerap pendidikan yang disampaikan dengan baik. Nah, tapi tentu efeknya setiap orang itu bisa masing-masing ya, tidak bisa sama.
Hanya saja memang kaidah-kaidah universal seperti kebaikan, kebenaran itu tentu tidak ada yang bisa memungkiri ya, bahwa orang jahat pun tahu itu benar, itu salah, itu tahu. Hanya saja mungkin mereka sudah, bagi mereka ya itu tidak punya pilihan. Tapi bagi orang lain yang masih punya pilihan, tentu mereka bisa menentukan mana yang terbaik yang harus dilakukan. Itu aja. Mungkin salah satunya juga disiplin Pak ya. Disiplin mungkin jadi sehingga bisa membentuk Bapak bisa jadi salah satu leader ya. Sebenarnya kalau katakan disiplin memang betul. Semua orang yang sukses itu juga karena disiplin dan tentunya juga karena upaya secara atau ikhtiar secara terus-menerus ya. Nah, selain disiplin, kemudian tidak patah semangat, kemudian keras ya, Pak? Bukan kerja keras. Karena kalau kerja keras itu nantinya capek. Ya. Kita kerja smart ya, kerja smart ya, betul. Jadi fokus pada apa yang kita harapkan nanti untuk dicapai, itu saja kita stay di situ ya. Karena kalau kita kerja keras, kebanyakan nanti ya, kalau kita tidak bisa kerja smart itu ujung-ujungnya kepayahan. Kalau kepayahan akhirnya patah semangat, patah arang. Nah, makanya kita tidak sekedar kerja keras tapi juga kerja smart gitu. Nah, makanya saya juga berharap ya selalu kemanapun saya berada, saya selalu mengajak rekan-rekan untuk, terutama di SID ya, untuk selalu mengembangkan kompetensi. Karena kompetensi diri ini menjadi bekal mereka untuk bisa bersaing dimanapun nantinya mereka, tidak hanya di SID. Karena pilihan tetap ada di tangan masing-masing, tapi di sini di SID menyediakan environment atau lingkungan yang kondusif bagi siapapun yang bekerja, tanpa memandang siapapun dia, yang mau berkompetisi dengan sehat tentunya, itu diberi ruang ya. Sehingga itu seharusnya menjadi benefit bagi rekan-rekan yang bekerja di SID tentunya. Betul, karena perusahaan sudah mengakomodasikan itu Pak iya, ya, untuk mereka bisa maju dan berkembang begitu Pak. Betul Sekali. Baik Pak, ini mungkin pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan yang sangat spesial ya Pak. Menurut saya sangat menarik. Ini terutama bagi teman-teman di Gen Z dan teman-teman di Gen Alpha atau mungkin teman-teman di Gen X, Gen Y ya Pak ya. Sebenarnya ini apa sih Pak yang menjadi motivasi terbesar Bapak ketika Bapak merangkah ke jenjang karir Bapak, mulai dari mulai dari jenjang sekolah ya Pak ya, sekolah-sekolah, terus kemudian jenjang Bapak di karir Bapak dari awal dan segala macam itu, atau mulai ketika Bapak mesti berpikir, oh saya akan melakukan ini ke depannya, itu apa yang menjadi motivasi terbesar atau motivasi mendasar yang sehingga Bapak bisa mencapai di posisi yang sekarang ini? Ada satu ayat di Al-Quran itu yang sangat membekas di saya ya, bahwa saya pernah juga dalam perjalanan kedewasaan, ya, jadi dalam perjalanan kedewasaan saya itu juga mengalami banyak pertanyaan seperti juga mungkin dialami setiap manusia yang dalam masa perkembangan ya. Nah, saya itu sejak kecil itu memegang dan selalu dipegangi oleh orang tua saya bahwa Tuhan itu tidak akan merubah nasib suatu kaum bila kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Memang sehingga saya juga memahami bahwa prinsip kehidupan itu adalah manusia itu sendiri yang menentukan. Tuhan hanya, kalau di agama yang saya anut tentunya, itu disediakan rule-rule-nya, arah-arahnya. Nah, kita yang mencari arahnya dan menentukan pilihan mana yang arah yang kita tentukan ya. Tentu setiap orang punya pilihan sesuai dengan karakternya masing-masing, dan yang penting goal-nya adalah sesuatu yang baik tentunya. Itu aja. Betul, jadi catatannya buat rekan-rekan di Gen Z dan Gen Alpha yang sekarang itu berarti motivasinya adalah bagaimana kita itu untuk tetap semangat ya Pak ya, ngikutin rule apa yang sudah ditentukan begitu Pak ini. Betul, karena Tuhan itu sudah memberi arahan. Sebenarnya gini, ini secara religi ya, kalau secara secara saintis gitu ya,
itu bahwa semua yang bergerak di dunia ini kan tentu sudah ada hukumnya ya. Nah, hukum-hukum itu yang dipelajari oleh manusia kemudian dijadikan ilmu secara akademis ya. Nah, itu bisa dipelajari tentunya supaya bisa diterima oleh akal manusia. Nah, kalau apa yang kita pelajari baik dari agama maupun dari keilmuan akademis maupun kita belajar otodidak, semuanya itu memang sebenarnya adalah suatu fenomena atau aturan yang berjalan di dunia ini yang dipelajari oleh manusia untuk kemudian diperkenalkan kepada manusia yang lain supaya punya satu pandangan yang serupa ya, sehingga kalau pandangannya serupa itu bisa dikomunikasikan dengan baik. Seperti contohnya kalau kita di organisasi atau di perusahaan, kita tentu punya visi misi yang harus sama. Meskipun setiap orang, setiap pribadi punya visi misi yang berbeda-beda. Tapi kalau kita sudah bergabung dalam satu komunitas ya, tentu kita harus tahu bahwa di komunitas itu punya visi yang harus dicapai bersama. Nah, kalau kita punya misi yang sama, tentu ini lebih memudahkan untuk mencapai visi misi itu karena setiap orang bergerak dengan arah yang sama, tidak berbeda-beda. Itu sih. Betul, ya. Jadi punya kemauan ya Pak ya, punya kemauan tujuan yang memang kuat untuk mau dicapai gitu Pak ya. Baik, kalau untuk dalam memotivasi diri Bapak sendiri, itu motivasi terbesar dalam pengembangan karir Pak, dalam self development Bapak sendiri itu apa ya Pak? Apakah ada sesuatu pencapaian yang ingin Bapak capai, itu caranya memotivasi seperti apa ya Pak? Mungkin bagi teman-teman ini sangat penting ya, sangat note banget. Saya harus seperti apa? Saya punya motivasi seperti apa sih? Gitu. Mungkin bisa Bapak bagi motivasi-motivasi yang pernah Bapak punya untuk sampai Bapak bisa sampai di sini, gitu loh Pak. Tentu kalau untuk motivasi itu sebenarnya saya melihat banyak hal ya, banyak orang, lihat banyak bagaimana cita sukses orang tentunya ya. Kita banyak belajar dari cerita sukses orang itu, kita bisa terinspirasi nantinya. Tapi yang dari semua cerita sukses orang itu tidak ada yang dicapai, jarang yang dicapai dengan hanya tidur, hanya makan dan tidak melakukan kegiatan lainnya tentunya ya. Tapi tentu mereka melakukan serangkaian kegiatan yang sangat kompleks ya. Dan itu butuh waktu, energi, pikiran, biaya tentunya. Sehingga kalau bagi saya motivasi yang terpenting itu gini, bahwa kita punya keterbatasan, yang tahu batas adalah kita, ya, kita sendiri. Kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan orang lain, tapi setidaknya setiap orang punya kesempatan untuk melakukan yang terbaik oleh dirinya sendiri ya, sesuai dirinya sendiri. Jadi kita jangan pernah membandingkan dengan orang lain, karena kita punya keterbatasan juga dan orang lain juga punya keterbatasan. Kita punya kelebihan, orang lain juga punya kelebihan. Jadi jangan selalu melihat orang lain, wah saya harus bisa seperti itu, enggak juga. Ya, yang dilihat itu adalah bahwa mungkin pencapaian bisa menjadi di jenjang yang ingin diinginkan bisa jadi. Cuma harus sama persis prestasinya enggak bisa, karena setiap orang ini punya keunikannya sendiri. Bahkan bisa jadi kita lebih baik dari dia gitu. Jadi jangan pernah membatasi bahwa harus seperti dia. Bisa jadi kita lebih baik dari dia ya. Tapi punya goal, punya tujuan yang jelas, terukur tentunya, sehingga itu menjadikan kita punya arah yang jelas untuk dicapai, dan tentu caranya harus sesuai kemampuan diri ya. Karena kalau tidak sesuai kemampuan diri, nanti ujung-ujungnya kecapean. Nah, kalau kecapean nanti kalau nggak ketemu orang-orang yang pas untuk menyemangati, nanti malah jadi down. Sehingga selain kemampuan diri, juga bisa punya partner atau rekan yang mensupport dan juga punya visi dan misi yang sama. Ya. Sehingga kalau di pepatah bahasa Arab itu ada perkataan begini, burung itu tidak akan terbang melainkan dengan sejenisnya. Jadi kalau kita lihat burung dara ya, terbang dengan burung dara. Kalau ada kebetulan ada yang berbareng itu hanya lewat ya, bukan karena dia terbang bersama, tapi ada tujuan yang pas, kebetulan arah yang sama. Tapi kalau yang aslinya bahwa burung dara itu ya dengan burung dara, burung pipit ya segerombolan dengan burung pipit.
Jadi mereka itu mencari yang sevisi dan semisi ya, cara hidupnya, cara makannya, jenis makanannya kan gitu. Ya, sehingga manusia juga sama. Kita kalau ingin mengembangkan diri harus punya lingkungan yang mendukung. Kita kalau berjuang sendiri itu juga akan lelah nantinya. Karena kalau berjuang sendiri itu kita tidak sesuai dengan kodratnya yang makhluk sosial. Kalau kita punya lingkungan yang baik, yang sesuai, yang kondusif itu artinya kita kan dari beberapa hal itu ada kecocokan, gitu ya. Karena kalau nggak cocok pasti nggak akan satu komunitas, ya. Itu bisa kita jumpai di lingkungan kita masing-masing, bahwa kita tidak mungkin bisa klop dengan semua orang, tapi bukan berarti kita bermusuhan dengan semua orang, kan gitu ya. Betul. Ya, kita mungkin tidak bisa dekat dengan semua orang, tapi ada beberapa yang kita dekat. Itu. Jadi memiliki sudut pandang dan visi misi yang sama, Pak. Iya, betul. Oke. Bisa ditarik kesimpulan juga, Kak, Pak. Berarti motivasi kita itu bisa didapat dari mirroring ya, Pak. Mirroring betul. dari orang-orang yang sukses. Iya, ya, betul, betul. Mirroring dari orang-orang yang sukses, tapi dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing, gitu ya, Pak ya. Betul. Kemudian Pak, ini kita punya pertanyaan yang pastinya sangat menarik ya bagi yang akan didengar oleh teman-teman partner Seed. Itu nih Pak, pengalaman-pengalaman yang sangat menarik mungkin, atau pengalaman-pengalaman Bapak ketika jenjang karir ini Pak. Pengalaman yang sangat menarik mungkin, yang sangat menantang, atau mungkin yang pernah bikin down atau bikin putus asa, itu kira-kira ada nggak bagi seorang Bapak Naufal Ramzi itu mengalami hal sebegitu? Ya banyak ya. Kita itu paling mudah itu kecewa dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Ya. Kadang kita kan punya harapan dan berharapnya itu bisa terpenuhi ya. Tapi kadang kehidupan tidak begitu ya. Justru kegagalan-kegagalan yang kita alami itu mendidik kita untuk lebih kuat, lebih tough ya. Itu yang penting, itu yang dipahami oleh teman-teman, bahwa tidak ada sesuatu yang sampai di puncak itu kemudian jalannya seperti tol lurus saja gitu dan mulus sesuai harapan. Tidak selalu. Rata-ratanya tidak. Dari mirroring yang saya lakukan kepada orang-orang yang sukses itu, rata-rata beliau-beliau itu juga mengalami lika-liku yang luar biasa ya. Nah, kalau yang penting kalau kita lagi down karena harapan kita tidak tercapai, itu yang harus kita pahami, bahwa ini kembali lagi ke ke pengetahuan ya, kompetensi juga. Karena pola pikir orang itu tergantung pemahaman dan keilmuan yang dia miliki ya. Nah, sehingga belajar itu suatu keharusan bagi teman-teman untuk peningkatan kompetensinya. Pada saat kita down, itu yang menjadi penguat kita itu adalah diri kita sendiri sebenarnya. Karena ilmu psikologis apapun, bahkan kedokteran pun yang bukan psikis tapi fisik ya, itu pun selalu menyarankan bahwa obat terbaik itu adalah dirinya sendiri. Karena orang kolesterol tentu obat terbaiknya adalah dia mau melakukan pengekangan diri atas pola hidup dan pola makan yang tidak baik tentunya. Nah, kalau untuk psikis ya kembali lagi kepada diri sendiri. Bagaimana dia memahami dirinya sendiri, pola pikir dirinya dan lingkungannya, sehingga dia akan mampu membaur dengan baik. Nah, kalau terkait dengan memahami kegagalan, saya punya pemahaman bahwa tadi yang pertama, kegagalan itu hanya salah satu hal yang bisa memperkuat kita kalau kita memahaminya itu sebagai journey untuk menjadi sukses ya. Jadi kalau kita pahami ini pasti di perusahaan saya pasti ada kegagalan. Nah, yang terpenting menyikapinya. Apakah kita terlarut untuk kemudian bersedih hati dengan itu, atau kita segera bangkit dan melakukan evaluasi, kira-kira kenapa saya gagal, kenapa saya tidak bisa berhasil seperti yang lain. Nah, itu kemudian kita lihat, kita akan belajar ya, belajar bahwa ternyata ini terjadi kegagalan ini karena ini penyebabnya, saya harus menemukan solusi atas itu, sehingga di journey selanjutnya kegagalan ini tidak terulang kembali.
Tapi mungkin ada kegagalan baru yang penyebabnya baru. Nah, begitu kita pelajari juga, nanti akan semakin banyak referensi untuk kita jadikan patokan bahwa kalau ada kondisi yang sama dalam jurni-jurni kita selanjutnya, kita sudah punya mitigasi resikonya, ya, dan solusi-solusinya sudah tersedia. Itu sih kalau dari sisi saya. Kemudian pengalaman yang hebat ini Pak, apa yang pernah ya Pak Bapak alami selama jenjang karir ini? Mungkin bisa sedikit diceritakan Pak, gitu ya. Mungkin teman-teman nggak ada yang hebat sih, masalahnya saya bingung. Mungkin Bapak awal masuk ke SID itu dari apa gitu, mungkin kalau kita mungkin berarti jurninya ya, jurni karirnya ya. Dari mana pengalaman Bapak, terus apa yang pernah Bapak temuin di sana ketika di fase itu, kemudian di step selanjutnya itu seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, awalnya di mana, terus kemana selanjutnya? Sebenarnya saya bergabung dengan SID pas 2005 itu. Saya itu sebenarnya nggak ada minat untuk karir di sales ya. Saya adanya posisinya sales ditawari itu, kemudian saya coba ya, di mana penempatan pertama saya di Tasikmalaya, cukup jauh, dan tentu saya yang jarang jauh dari rumah pun mungkin menjadi agak tantangan juga, karena saya mungkin belum yang ada di pikiran saya itu terkait dengan nanti apa yang harus saya lakukan nanti di sana gitu. Nah, itu keluar terjauh ya Pak ya? keluar terjauh ya. Nah, saya berangkat ke Tasikmalaya waktu itu dan saya ditarget 3 bulan. Kalau selama 3 bulan saya tidak bisa tune in dengan beban tanggung jawab yang diberikan, tentu saya tidak akan diperpanjang kan gitu ya. 3 bulan ya Pak? Iya, 3 bulan. Nah, dengan latar belakang saya yang tidak ada kaitannya dengan sales menyales ya, ini tentu tantangan yang luar biasa ya. Saya selama 3 bulan itu sering tidur di rumah pelanggan, dan sering pulang malam-malam. Saya jarang pulang di bawah jam 7 malam, jarang. Rata-rata saya sampai di kos itu sekitar jam 8, jam 7, jam 8, jam 9. Bahkan kadang nginep di rumah pelanggan. Karena saya punya target bahwa sebelum 3 bulan saya sudah harus bisa menguasai pekerjaan saya. Nah, dari situ saya minta bantuan selain ke rekan kerja. Kalau setiap pulang dari dari kerja, itu saya selalu mampir ke senior saya untuk minta petunjuk, kira-kira harus lakukan apa saja yang ini menurut pengalaman mereka. Minta transfer knowledge. Iya, transfer knowledge. Nah, selain itu saya transfer knowledge-nya terkait dengan pasar, tidak aja dengan teman-teman, tapi langsung dengan pelanggan, dengan pelaku pasarnya. Nah, di situ saya sering ketemu dengan orang-orang yang saya anggap itu mempunyai pandangan dan analisa yang baik dengan pasar. Nah, dengan orang-orang itu saya dekati, kemudian saya banyak belajar dari mereka, sehingga sesuai dengan targetnya 3 bulan saya sudah bisa memahami dan bisa bekerja dengan baik sesuai arahan atasan, juga mampu mencapai target yang diberikan oleh perusahaan tentunya. Ya, itu di Tasikmalaya saya sekitar 5 tahun lah, 5 tahun. Itu tidak hanya di Tasikmalaya, ya 2005 sampai 2010 ya. Tapi tidak hanya di Tasikmalaya sebenarnya. Pernah di Purwokerto, pernah di Cirebon, juga pernah di Bandung. Jadi teman-teman harus ingat ya, kalau di SID itu di awal masuk kita sudah ditantang ya, bahwa di SID itu kita tidak bisa hanya bertempat di satu cabang saja atau satu tempat kerja saja. Kita harus sering mobile. Tujuannya apa? Tujuannya yang saya langsung alami dan rasakan bahwa kita bisa belajar banyak hal terkait dengan pasar dan pelanggan. Dan dari situ kita juga meningkatkan insting dan intuisi kita terkait dengan baik pelanggan, perilakunya, maupun dengan karakter dan budaya yang ada di pasar. Ya, sehingga nanti ini akan membentuk karakter kita sebagai sales. Kalau sales hanya cuma hebat di satu kota, ini belum teruji ya. Harus sering pindah sebenarnya. Itu kayak yang saya rasakan. Karena sepanjang karir saya di SID, saya 2010 pindah ke ke Jawa Timur. 2013 saya buka cabang baru di
ini di Sumbawa. Oh. 2012 atau 13 gitu ya. 1 tahun di sana sudah jalan, saya ditarik ke Jawa Timur. Tahun 2017-an saya pindah Jakarta. Ya, di Jakarta lagi ya. Jadi setelah lama nggak di Jawa Barat, saya ke Jakarta gitu. Saya nangani beberapa untuk wilayah ini Serang, Jakarta Serang ya. Waktu itu. Nah, kemudian tahun 2018 ya, setelah 2017-2018-nya saya ditarik lagi oleh manajemen ke Jawa Timur untuk ikut mengawal ini apa namanya penggabungan antara Warung Abadi dan bisnis bahan bangunannya Silok ya untuk menjadi Semen Indonesia Distributor. Itu sih Mbak journey saya. Tapi kalau mau diceritakan satu-satu nanti nggak cukup podcast. Berarti semenjak tahun 2005 itu Bapak posisinya mobile ya Pak? Mulai dari Jawa Barat, Jawa Timur. Jawa Tengah pernah ya? Nggak pernah ke luar pulau Pak ya? Pernah ya di Sumbawa. Di Sumbawa itu Pak ya? Ya, okay. Di Sumbawa itu ceritanya menarik ya. Oke, ini pengalaman menarik misalkan kan? Ya, dan jauh tentunya ya. Kita sebenarnya sudah tahu sih kalau culture-nya sangat berbeda. Beda banget ya. Tapi yang menjadikan saya semangat sebenarnya di SID itu adalah setiap saya dipindah kemanapun itu yang saya rasakan itu adalah pengalaman baru. Ya, jadi setiap saya dipindah itu yang saya angan-angankan di sana akan ada pengalaman baru, culture baru, orang baru, pasar baru tentunya, budaya baru ya, di culture itu. Kemudian juga wisata baru. Ya, jadi saya selama ini tuh dulu menjadi sales itu menganggap bahwa saya ini wisata tapi digaji. Oke, jadi kayak vacation gitu Iya, Pak kayak vacation tapi digaji. Kenapa? Karena kan sales itu kan selalu jalan-jalan ya, keliling ya. Sehingga memang yang saya rasakan itu kalau sudah cukup lama di suatu tempat itu memang agak jenuh ya, karena sudah ketemu orang yang sama terus-terusan gitu. Kadang ya ada rolling di internal juga kan gitu, di internal cabang itu juga perlu sebenarnya. Karena nanti pada saat sudah jenuh di salah satu bagian area distriknya, begitu pindah ke bagian yang lain nanti dia punya semangat baru lagi, punya tantangan baru lagi. Nah, memang tantangan dan suasana itu harus sering dirubah buat kita ya, karena supaya kita itu tidak jenuh kayak gitu. Nah, terkait dengan kepindahan yang di Sumbawa itu, saya pengalaman menariknya adalah pada saat pertama survei itu dengan Pak Asadul Usud itu. Pak Asadul Usud itu waktu itu sebagai kabiro saya. Ya. Nah, saya sales, kemudian diminta untuk buka di sana di Sumbawa. Kita cabang luar pulau pertama, kita belum punya Bali, belum. Oke, ya, itu belum Bengkulu ya Pak ya? Belum, itu masih jauh, 2013. Nah, pada saat saya di sana itu kebetulan di hampir pertengahan bulan Ramadan ya, saya Pak Asad survei sampai di sana naik pesawat di Lombok itu jam 7 atau 8 malam, kemudian kita charter mobil perjalanan darat dari Lombok ke Sumbawa. Pengalaman yang luar biasa. Ya, karena pengalaman exciting banget Pak ya? Iya, karena sebenarnya dari satu sisi exciting, cuma pada saat itu saya sudah punya buntut ya, sudah punya keluarga, jadi berat memang ya, agak beratnya di situ ya. Betul. Cuma saya sudah menyampaikan ke pasangan saya bahwa resikonya menikah dengan saya itu nanti ya, karena saya kerja di perusahaan distribusi, tentu suatu saat saya pun akan ditugaskan di tempat-tempat yang tidak harus saya ada selalu dekat dengan keluarga gitu ya. Sehingga itu harus disiapkan dari awal ya, karena sudah tahu resikonya. Nah, pada saat di sana itulah artinya saya itu betul-betul ditantang dan menantang diri saya untuk bisa membuktikan bahwa saya bisa kok membuat cabang di sana baru dan kemudian bisa menghidupi dirinya sendiri tentunya. Sehingga waktu itu saya dengan Pak Asad ngurusin semua hal sampai 2 mingguan di sana kita ya, berganti hotel, dari hotel ke hotel itu untuk menyiapkan infrastruktur. Kayak babat alas. Babat alas ya. Nah, pas saya pulang balik setelah selesai itu menyiapkan itu,
sekitar beberapa hari sebelum hari raya tentunya. Nah itu balik. Nah setelah hari raya, libur hari raya selesai, saya itu harus balik ke sana lagi sendirian. Ya, cuma saya waktu itu tidak lagi dengan Pak Asad, saya ditemani BAO saya waktu itu, almarhum Ade ya. Ya, almarhum Ade. Orangnya itu rasta, orangnya santai, sehingga enak ya. Artinya gini, pada saat kita jauh dari keluarga, itu teman yang asik itu keren. Benar ya, teman yang asik itu keren. Sudah punya jiwa fight berarti Pak iya, ya? Dia itu sangat santai sekali orangnya, nggak pernah marah, santai gitu ya, Ade itu. Nah, di sana saya pertama membentuk pasar pertama itu ya naik motor. Ya, naik motor. Gudangnya juga bukan gudang yang seperti di Jawa. Di sana seperti gudang bekas garam gitu. Jadi dari pintu sampai ke belakang itu panjangnya 3 meter sampai 50 meter, tapi mobil tidak bisa masuk, kendaraan tidak bisa masuk. Sehingga orang yang kuli yang bagian bawa semen itu harus bawa dari belakang sampai ke depan. Luar biasa ya. Dan bongkar dari kapal. Banget, Pak, ya? Iya, bongkar dari kapal itu kita tidak pernah mengalami, baru di sana pertama kali kita mengalami bagaimana resiko bongkar dari kapal ya. Sangat resiko sekali. Ya, tapi di situ kita belajar ya. Kita banyak belajar. Sehingga pengalaman-pengalaman seperti inilah yang membentuk kita nantinya. Betul. Menambah ilmu juga, iya. Pak. Nah, kebetulan setelah itu saya mulai setelah infrastruktur datang, barang datang, kita sudah petakan pasarnya ya. Nah, itu kemudian kelengkapannya mulai datang nih, sales datang ya, sopir-sopir mulai kita rekrut, kendaraan datang gitu ya, sehingga mulai ada pengiriman di sana. Nah, yang syukurnya di sana teman-teman yang ada di sana itu bisa betul-betul kompak dan betul-betul bisa menciptakan suasana yang enjoy kan gitu ya. Saling support gitu, Saling Pak, support ya, karena kita sama-sama jauh dari rumah ya. Dan yang sangat menarik itu adalah, dan tidak mungkin kita lupakan, kita sering kejebak perang antar kampung kalau di sana itu. Iya. ada tradisi atau budaya seperti itu kan, Pak? Gini, saya nggak tahu ya. Jadi di sana itu mudah tersulut ya. Nggak tahu saya hubungannya, mungkin karena bukan ahlinya ya, saya nggak mau komentar. Cuma di sana itu sering terjadi bahkan di kota maupun di desanya. Saya pernah di dalam kantor sama teman itu nggak berani keluar, tutup semua jendela karena ada perang antar kampung. Itu namanya kan kebetulan rumah yang kita sewa sebagai kantor itu dindingnya dari kayu. Itu ada yang tembus itu, peluru senapan angin itu tembus lewat itu ya. Jadi teman-teman tuh nunduk semua di bawah. Nah, terus orang teriak-teriak kejar-kejaran tuh kan antar kampung gitu kan ya. Kebetulan kita kampungnya di pelabuhan. Nah, itu terjadi sampai beberapa jam kita masih di kantor nggak keluar. Nah, setelah selesai reda baru kita berani keluar. Nah, kemudian juga kadang pada saat kita keliling ke desa-desa, nah kalau ini yang menarik, kalau di kita gambaran kita ya, desa itu kan pada saat kita masuk ada gapuranya, masuk itu rumahnya udah rame gitu ya. Kalau di sana nggak ada gapura, begitu masuk ada satu rumah, sekilo lagi ada satu rumah sebelah kanan, sekilo lagi sebelah kiri. Jadi banyak lahan kosongnya ya? Iya, sehingga kalau kita bayangkan seperti desa di Jawa tidak, beda. Apalagi di kotanya. Di kotanya itu kalau saya sebut bukan kota, desa. Kenapa? Karena ya tidak semegah kota di Jawa tentunya. Dan kemudian juga di sana itu ternak kambing, sapi itu ya keliaran di jalan. Kalau malam kadang di kos itu kita kebangun karena tong sampahnya itu diberantakin sama sapi ya, sehingga kita kebangun karena gaduh sekali itu. Jadi kalau sobat-sobat partnership, terutama teman-teman yang di SID yang sebagai sales ataupun BAO, mereka juga pasti punya pengalaman yang beraneka ragam. Ya, tentu mereka juga banyak yang punya pengalaman. Tapi bagi yang belum pengalaman, jangan khawatir. Anggap saja itu sebagai wisata, vacation ya. Iya, betul. Tapi digaji tentunya. Dan kita bisa mendapatkan juga efek sampingnya adalah pengalaman. Kita bisa tahu potensi budaya segala macam dan orang tentunya ya. Itu akan membentuk kita nantinya.
Itu kenapa sebabnya partnership kalau tidak salah dulu ketika kita bergabung awal di PT Semen Indonesia Distributor itu pasti ada ketentuan siap ditempatkan di mana saja itu Pak ya. Itu adalah salah satu tantangan bagi employee atau bagi karyawan PT Semen Indonesia Distributor bahwa di sini juga kita selain untuk mampu berkarir juga mampu untuk menjangkau tantangan-tantangan seperti itu Pak. Betul, ya siap ditempatkan di mana saja berbagai macam tantangan yang ada di sana gitu. Karena itu juga salah satu upaya perusahaan untuk membentuk kita ya. Karena dengan sering berhadapan dengan pasar yang berbeda itu tentu experience atau pengalaman yang berbeda itu membentuk kompetensi masing-masing pegawai itu sesuai yang diharapkan oleh perusahaan. Dan ini tentunya juga nanti efeknya nggak hanya ke perusahaan, tapi juga efeknya ke masing-masing individunya. Kalau kompetensinya itu bagus, tentu akan berdampak pada kesempatan jenjang karirnya ke depan. Gitu. Karena perusahaan selalu memberikan ruang promosi bagi individu terbaiknya. Jadi di SID ini tidak melihat lamamu bekerja, ya, tapi melihat bagaimana kompetensimu, apakah kompetensimu ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan dan sesuai dengan posisi yang akan dijabat tentunya. Gitu. Dengan tantangan-tantangan yang dihadapi seperti itu pastinya untuk menstimulus bagi karyawan untuk mencari bagaimana nih mencari solusinya. Harus bersedia untuk berkompetisi. Karena kalau tidak mau berkompetisi ya pasti akan tertinggal ya. Itu jadi siapkan diri kalian dengan menjejali diri kalian dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nggak usah bermimpi jadi BM, bermimpi jadi direktur seperti Pak Lui boleh ya. Karena perusahaan ini selalu memberi kesempatan bagi setiap individunya untuk menggapai impiannya di perusahaan. Baik, demikian tadi salah satu tip dari Pak Naufal ya untuk karir kita nanti ke depannya. Kemudian Pak, ini kalau kita boleh tahu nih Pak, selama Bapak berjenjang karir nih di PT Semen Indonesia Distributor, itu pencapaian atau prestasi terbesar yang pernah Bapak capai atau yang pernah Bapak raih itu apa Pak? Ya. Mungkin bisa berbagi kepada rekan-rekan partnership Pak. Ya, jadi pencapaian terbesar saya adalah menjadi bagian dari keluarga besar SID sih, kalau di SID ya. Karena kalau terkait dengan pekerjaan, hasil kerja segala macam itu saya tidak pernah merasa itu sebagai pencapaian saya sebenarnya. Karena ya mungkin saya punya andil di situ, tapi saya selalu berpikir ini adalah hasil kerja semua orang. Karena saya tidak bisa sendirian mencapai itu. Tentu saya disupport oleh orang-orang yang ada di SID secara keseluruhan, baik di fungsional maupun di operasional ya. Nah, untuk pencapaian saya salah satunya itu adalah ya yang paling jelas itu adalah dengan karir yang saya tempuh saat ini ya. Tentu ini adalah suatu apresiasi yang diberikan oleh manajemen ataupun perusahaan kepada saya. Meskipun saya nggak tahu juga apakah betul itu karena prestasi saya atau manajemen itu kasihan ya. tapi yang jelas di SID itu teamwork ya, teamwork. Jadi kita itu kalau berhasil atau tidak, pencapaian kita berhasil atau tidak itu terlihat dari bagaimana kita bisa blending ya, atau melebur bersama dengan tim yang lain ya, terutama di anggota tim kita sendiri, sehingga itu nanti tim itu akan bisa mensupport pencapaian kita, karena nggak ada BM itu yang berhasil tanpa support dari timnya, tapi juga tidak ada sebuah tim itu yang berhasil tanpa ada support dari atasannya. Itu. Nah, kalau saya ngomong
prestasinya apa saja yang bisa dibanggakan ya. Jadi salah satu kepercayaan diberikan oleh perusahaan menjabat di posisi sekarang itu suatu prestasi bagi saya. Betul. Itu menurut saya. Bahwa menjadi salah satu top level manajemen di PT Semen Indonesia Distributor itu sudah suatu pencapaian yang sangat luar biasa, Pak ya. Menurut kami juga seperti itu bagi rekan-rekan kita yang masih masih berjuang untuk dalam hal itu. Dan yang perlu diingat bahwa saya di sini tuh sampai umur kalau diberi umur sampai pensiun ya, itu hanya sampai 56 tahun. Nah, dan saya belum tentu di posisi saya yang saat ini juga terus-terusan ya, karena journey-nya itu kan masih sangat luas. Apalagi kalau kita ngomong SID masih besar lah journey-nya. SID itu misinya itu dan visinya itu menjadi kalau visinya menjadi yang terbaik, kalau misinya itu kan ini ya tidak saat ini ya di Indonesia kan ya. Bisa jadi nanti juga di dunia, nggak tahu kan, ya kan, karena sekarang teknologi juga sudah luar biasa, apalagi Semen Indonesia Group itu juga punya di Tanglong, ya kan, itu bisa jadi juga kita jadi distributornya di sana, kan nggak tahu ya, tapi kita merupakan orang sana kan ya, karena bahasanya kendalanya di sana bahasanya, tapi belum tentu bisa juga, TKI juga bisa kemana-mana kan ya, gitu. Jadi rekan-rekan kami perusahaan ini butuh penerus, ya. Butuh regenerasi. Itu yang menjadi juga problem dari semua perusahaan di dunia. Perusahaan-perusahaan besar itu salah satu agendanya yang paling penting itu adalah menyiapkan generasi berikutnya. Nah, yang menggantikan saya dan pimpinan-pimpinan yang lain itu tentunya rekan-rekan yang mulai karirnya dari bawah. Ya, karena di perusahaan itu nanti untuk rekrutmennya itu kan ada rekrutmen internal, ada eksternal. Nah, kalau bisa dari internal, ngapain dari eksternal? Karena ini kan lahan kita yang harus garap. Jangan sampai di kesempatan yang baik itu diberikan ke orang lain. Tapi kejarlah kesempatan itu supaya tidak sampai lepas dari orang lain. Karena di perusahaan ini ada budaya, ya, ada budaya yang tetap dijaga supaya ini menjadi ciri khas perusahaan ini. Nah, yang tahu budaya ini dari nol itu adalah orang-orang yang berkecimpung di dalamnya, bukan orang-orang baru yang didatangkan. Meskipun sebenarnya orang-orang yang baru itu yang didatangkan itu pun tentu dipilih yang memiliki budaya yang sama dengan SID. Tapi tidak semudah kalau kita sudah punya orang-orang yang SID sendiri yang sudah tahu budayanya itu. Orang-orang baru yang orang-orang luar yang mungkin dilibatkan di sini pun mungkin dia akan bisa lebih memberi warna, Pak ya, memberi warna. Iya, kalau yang positif bisa, boleh, supaya bisa berkembang kan perusahaannya, boleh. Oke. Selanjutnya Pak, ini pasti ya Pak, selama perjalanan karir Bapak itu mulai dari jenjang pendidikan, mulai jenjang karir yang di sini itu tantangan terbesar nih Pak yang pernah Bapak hadapi itu apa? Seperti saya kok harus bisa mencapai seperti ini, itu tantangan terbesarnya itu apa ya Pak kira-kira? Dan bagaimana cara Bapak mengelola tantangan itu sehingga jadi buah yang hasilnya manis? Ya, karena tadi saya garis bawah ya, kita teamwork ya. Karena teamwork itu maka kita ini yang dibutuhkan adalah melakukan kontrol diri, terutama ego ya. Karena kalau kita tidak bisa mengontrol ego kita tentu tidak bisa melakukan teamwork yang baik. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan teamwork yang baik, tentu pencapaian kita tidak maksimal ya. Karena kalau kerja sendiri juga capek kan ya. Nah, tadi saya sebutkan di awal bahwa kita itu butuh rekan yang mensupport kita, tim yang mensupport kita. Maka tantangan terbesar kita itu adalah di manajemen ego ya. Manajemen ego ini penting supaya kita bisa blend atau bisa melebur dengan tim kita dan bisa melakukan kerjasama yang baik dan menghasilkan banyak prestasi di situ. Ya. Karena tadi saya garis bawahi lagi, saya mencapai seperti sekarang ini pun dan menjadi seperti sekarang ini pun saya selalu mengatakan kepada diri saya bisa mencapainya tidak hanya dari jerih upaya saya sendiri, juga dari support yang diberikan oleh orang-orang sekitar saya. Itu yang sehingga membuat kita
tidak menjadi sombong, kemudian juga tidak merasa bahwa hebat sendiri kan gitu ya. Dan juga kita bisa belajar untuk mengontrol ego dengan baik. Gitu. Jadi mengalahkan ego, rekan-rekan. Tantangan terbesar itu. Betul, mengalahkan ego dengan memiliki visi misi yang sama, Pak, ya mungkin salah satu menghilangkan ego itu atau mengurangi ego kita adalah memiliki visi misi yang sama. Betul ya, Pak? Betul ya. Betul. Jadi yang dipegang itu kalau saat bekerja adalah visi misi tim. Nah, kalau pribadi nanti di luar tim ya. Karena kalau pribadi dibawa ke tim nanti ranahnya jadi kacau. Betul. Jadi kalau sudah ngomong ini terkait dengan pekerjaan, nah, kita ngomongnya ini adalah visi misi tim nih. Kalau sementara yang pribadi minggir dulu. Nah, tapi kalau sudah di ranah di luar pekerjaan itu kita pakai visi misi pribadi. Itu yang tadi. Terus ini lagi Pak, selagi perjalanan Bapak selama ini kurang lebih dari 2005 itu berarti kurang lebih hampir 20 tahun ya Pak ya? Yeah. Hampir 20 tahun perjalanan karir Bapak di PT Semen Indonesia Distributor. Itu suka dukanya apa sih Pak? Pasti adalah suka duka yang pernah Bapak rasakan atau Bapak alami ketika berinteraksi dengan rekan kerja atau mungkin dengan rekan bisnis, vendor atau kompetitor bahkan. Itu kira-kira suka dukanya apa sih dengan di jenjang karir Bapak ini? Ya, kadang kita punya visi misi bersama tim itu. Kalau terkait dengan vendor itu kadang apa yang kita rencanakan itu tidak bisa disupport oleh vendor tentunya, karena vendor juga punya skema untuk mencapai visi misinya sendiri ya. Nah, itu yang kemudian kadang kita sudah merancang segalanya, kemudian akhirnya tidak bisa kita teruskan karena perbedaan dari sisi skema pencapaian visi misinya tadi ya, strateginya berbeda. Nah, itu yang kadang membuat kita ya sudah terlanjur menyiapkan, kemudian sudah mempersiapkan pasar, kemudian sudah mendistribusikan barangnya, tiba-tiba kemudian harus di-cut ya, karena kita tidak mungkin bisa bekerjasama selanjutnya, karena kalau diteruskan malah nanti akan tidak baik ke depannya gitu. Itu kalau di sales yang paling berat di situ, karena kita menyiapkan pasar dan juga melakukan penetrasi itu butuh biaya, waktu dan tenaga yang tidak sedikit ya. Jadi kalau kemudian tiba-tiba berhenti itu kan kemudian seperti kita itu gagal mencapai visi misi yang sebenarnya sudah ditetapkan sebelumnya. Tapi itu bisa kita terima karena yang kita pikirkan adalah efek negatif yang lebih besarnya nantinya kalau diteruskan ya. Kelanjutan dari proses bisnisnya ya Pak. Terus cabang ditutup, wah itu itu kegagalan yang menurut kami itu waduh, ini berarti itu dukanya ya Pak. Iya, kita berarti gagal ya. Betul. Apa yang kita sudah visi misikan, kemudian kita wujudkan dalam strategi dan action plan itu ternyata tidak berhasil kan gitu. Ya, tapi kembali lagi ya, journey to sukses itu tentu ada kegagalan di dalamnya. Lebih dari pihak eksternal ya Pak, berarti yang bisa sedikit memberikan duka. ya kadang ada internal juga. Semisal semisal kalau di internal kita itu ada rekan yang kemudian mereka melakukan perbuatan yang melanggar aturan perusahaan misalnya, karena ini membahayakan kinerja tim ya. Selain perusahaan juga kinerja tim, apalagi sampai fraud ya, karena kalau fraud itu kan sama saja dengan tidak hanya di timnya, tapi yang dilukai ini seluruh SID, karena yang dilukai perusahaan ya. Karena kita sudah percaya, apalagi nanti dari perbuatan dia itu ngefek ke semua ya. Kalaupun nggak ke semua lah, ke anggota cabangnya aja, misalnya BM
BM kena teguran atau SP1 karena terlalu percaya ke dia kan gitu, tidak ikut prosedur karena dianggap sudah percaya kan gitu. Ke BAO-nya juga kena, semua yang terlibat di dalamnya pasti akan terdampak. Jadi tidak bisa kita ngomong ya, biar saya yang tanggung jawab, saya yang melakukan, tidak bisa. Karena perusahaan ini punya mekanisme ya, punya sistem. Jadi siapapun yang terkait itu tanggung jawabnya tentu akan terdampak. Gini tuh, Mbak. Itu salah satu Pak ya, ada salah satu yang bikin kenapa nih begini? Iya, sedih tuh. Jangankan misalnya di tim saya yang terjadi, di tim lain pun saya tetap sedih ya. Karena kita membayangkan efeknya ya. Teamwork itu tadi Pak ya, satu kesatuan. Iya, jadi tidak hanya melukai temannya, juga melukai kadang pelanggan juga ya. Dan ini nanti efeknya ke perusahaan karena nama perusahaan itu brand sebenarnya kan ya, karena reputasi ya, dia punya reputasi. Terkait dengan reputasi, perusahaan itu juga harus punya reputasi. Sebagaimana saya juga tadi sampaikan bahwa manusia mati meninggalkan budi. Budi itu reputasi. Orang yang reputasinya baik tentu juga akan dihormati orang. Orang yang reputasi buruk tentu juga akan bermasalah kan gitu. Perusahaan yang baik tentu akan dihormati oleh kompetitornya maupun juga oleh rekanannya ya. Kalau dia buruk ya tentu nanti akan ditinggalkan. Nah, ngomong reputasi perusahaan itu tidak bisa dilepaskan dari reputasi pribadi. Yang saya maksud reputasi pribadi ini adalah prestasi individu-individu yang ada di perusahaan. Nah, yang membentuk reputasi yang perusahaan yang besar itu dibentuk oleh reputasi-reputasi masing-masing pribadi yang ada di perusahaan. Jadi apabila ingin perusahaan ini reputasinya baik, maka perusahaan akan memastikan bahwa reputasi-reputasi individu yang ada di dalamnya itu adalah reputasi-reputasi yang baik. Karena yang bertemu dengan klien, bertemu dengan rekanan itu bukan perusahaan sebagai suatu organisasi, tapi individu-individu yang membawa nama perusahaan. Jadi ingat, reputasi Anda adalah penyusun dari reputasi perusahaan. Jagalah reputasi Anda. Baiknya suatu perusahaan itu adalah berawal dari baiknya individu yang ada dalam perusahaan itu, gitu Pak ya. Jadi baik karakteristiknya individu dalam suatu perusahaan itu adalah mencerminkan perusahaan itu sendiri. Iya, betul gitu, sekali. Ya, betul. Pak Naufal, ini Bapak ini sebagai salah satu top level manajemen ya Pak. Pastilah segala keputusan itu ada di Bapak, baik di wilayah regional yang Bapak pimpin. Nah, ketika ada satu masalah atau ketika ada sesuatu yang harus diputuskan gitu, bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusan ini? Seperti apa, mekanismenya seperti apa, atau langkah-langkah yang Bapak ambil itu seperti apa Pak? Mungkin ketika ada masalah atau mungkin ketika ada sesuatu yang harus diputuskan melalui Bapak itu apa yang Bapak langkah-langkah yang Bapak ambil? Ya, tentunya setiap masalah itu sebelum kita putuskan harus kita analisa dulu ya. Kira-kira root cause-nya apa? Sehingga kemudian dari pengalaman-pengalaman kita nanti dan juga data-data yang ada dan juga masukan dari orang-orang sekitar kita termasuk tim kita juga, nanti kita bisa dapatkan gambaran kira-kira dari root cause yang kita temui itu, bisa kita simpulkan itu, kita bisa memilih strategi atau solusi yang terbaik, yang tepat atas masalah yang muncul itu. Karena untuk bisa menyelesaikan masalah itu dengan solusi yang tepat itu tidak hanya sekedar menggunakan insting, intuisi atau sekedar pengalaman saja, tapi juga perlu dianalisa betul, karena jangan sampai kita salah memberikan obat ya. Karena dokter itu juga akan tanya dulu, diagnosa dulu, ini sakitnya apa nih kira-kira ya. Itu kadang ya juga nggak pas, apalagi nggak melakukan diagnosa kan gitu. Makanya kita harus analisa dulu permasalahannya apa gitu, supaya kita tahu akarnya di mana. Nah itu kita akan beri solusi yang pas terkait itu. Itu yang selalu saya minta ke teman-teman, bahwa kita dalam menghadapi masalah atau kendala apapun itu harus dianalisa betul, dan jangan lupa untuk
melakukan pengumpulan data dan informasi atas permasalahan itu supaya kita bisa melihat dengan pas kira-kira penyebab realnya itu apa gitu. Sehingga obat yang akan kita siapkan nanti pasti jitu untuk mengatasinya. Itu sih. Oke. Ketika Bapak ada sampai dengan di posisi seperti ini, apa pernah Pak ketika Bapak harus mengambil keputusan itu rasanya berat? Atau Bapak harus minta pertimbangan atau usulan pendapat dari yang lain karena Bapak merasa keputusan saya ambil ini adalah nanti harus berdampak signifikan? Ya. Pernah nggak Pak mengalami fase atau masa seperti itu dalam mengambil keputusan? Ya. Sering ya, tapi yang paling berat itu adalah pada saat masa disruptif. Masa disruptif itu maksudnya pada saat mulai penggabungan itu kan luar biasa kondisinya ya, tidak ideal sama sekali. Sehingga kadang di saat-saat seperti itu kadang kita memutuskan yang tentu kadang tidak sama dengan yang diharapkan oleh tim kita ya. Kadang tim kita inginnya A, kita pengennya B ya. Nah, tapi selalu saya sampaikan bahwa saya sebagai pucuk pimpinan yang akan bertanggung jawab nantinya bila keputusan yang saya ambil itu ternyata tidak menghasilkan solusi atau menghasilkan pencapaian yang seperti diharapkan oleh manajemen. Ya, tentunya yang saya putuskan itu juga akan didukung oleh manajemen selama saya memutuskannya dengan tahapan yang benar ya, dan tentu itu juga keputusannya kan saya tidak langsung tidak langsung bisa saya terapkan kecuali sudah melakukan pengajuan ke manajemen ya. Nah, tentu manajemen itu tidak akan menyetujui keputusan yang saya ambil apabila tidak sesuai dengan harapan manajemen ya. Nah, alhamdulillah sampai sekarang saya senang karena manajemen itu memberikan kepercayaan penuh kepada semua semua anggota ya, semua individu yang ada di SID tentunya untuk bisa mandiri dan belajar mengambil keputusan yang tepat ya. Itu baik sekali itu. Memberikan trust ya, kepercayaan dan kesempatan ya untuk bisa ngambil keputusan asalkan dia itu sesuai dengan prosedur dan koridor dari yang ditentukan oleh perusahaan. Betul. Okay. Keren tuh. Pak Naufal, ini pastinya ya sampai dengan namanya manusia itu pasti ada sesuatu yang tidak pernah puas gitu Pak. Ya. Nah dengan pencapaian ini ya, kira-kira bagi seorang Bapak Naufal Ramzi ini, itu kira-kira cita-cita atau harapan yang belum Bapak tercapai sampai saat ini dan sangat ingin Bapak raih, itu kira-kira apa Pak? Kalau boleh kita tahu ya, menilik sedikit. Ya. Apa sih cita-cita Pak Naufal atau harapan Pak Naufal yang masih ingin Bapak capai sampai dengan posisi, bahkan sampai dengan posisi saat ini atau kurun waktu sampai saat ini? Ya. Kalau untuk pekerjaannya, ini kan pekerjaannya, saya berharapnya sih apa yang saya lakukan tuh bisa smooth tanpa ada halangan atau kendala atau kegagalan sebenarnya. Ya sebenarnya karena capek ya, Pak, ya. Iya, pengennya kan gitu ya. Jadi semua orang pasti begitulah ya, pengen apa yang dia lakukan tuh sekali melakukan langsung berhasil, tapi kenyataan yang saya temui itu tidak selalu begitu ya, kadang berhasil kadang tidak, tapi itu saya sudah berdamai ya. Jadi semua orang memang akan mencapai titik kedewasaan di mana ketika dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri ya. Sehingga saat ini pun pada saat saya mengalami tidak tercapaian atas apa yang saya harapkan, tentu saya belajar untuk berdamai dan mencari solusinya, bukan lagi harus menyalahkan siapapun ya. Jadi kembali mengoreksi diri saja dan tim kita sama-sama cari solusi yang terbaik atau mencari strategi yang terbaik supaya apa yang kita rencanakan, apa yang kita targetkan itu bisa kita capai sesuai harapan kita. Ya syukur-syukur
saya setiap merencanakan teman-teman bisa terus berhasil, tapi kenyataannya ya kadang berhasil, kadang tidak. Tanpa kegagalan ya, Pak. Iya, ya, tapi saya berharap nanti teman-teman mungkin di yang lain ya bisa lebih baik dari saya lah ya. Yang jelas sekarang ini Gen Z itu diuntungkan dengan teknologi ya. Kita bayangin kalau dengan zaman saya dulu belum ada BlackBerry nih, hanya SMS. Nah, paketnya pun kalau yang paling keren itu kalau SMS gratis itu. Kalau beli paket SMS gratis itu keren itu. Karena biaya mahal kalau kita kirim tuh. Kalau kirim SMS banyak-banyak. Nah, pelanggan waktu itu komunikasinya pakai SMS, pakai telepon. Paling murah itu SMS. Iya. Paling murah. Gratis 100 SMS. Iya, tapi itu paket ya, paket. Belum ada seperti sekarang, telepon gratis sekian itu. Belum ada tuh. Tapi ya, dengan kemajuan teknologi nggak usah pakai begitu. Sekarang video call pun gratis. Dunia ini semakin dekat, seperti dilipat ya. Yeah. Nah, artinya lebih banyak kemudahan-kemudahan, tapi harus diwaspadai. Semakin ini salah satu kekurangan kita sebagai manusia. Pada saat kita di lingkungan yang ideal ya, semua dimudahkan, itu kadang melemahkan ya. Itu harus diwaspadai. Sehingga kadang kemarin itu diskusi juga saya dengan teman saya bahwa kadang kita itu, contoh aja ya, kalau kita ingin tahu segala sesuatu sekarang itu pakai ChatGPT aja. Pengen tahu masalah apa, ChatGPT atau AI yang lain lah, Gemini lah ya. Itu akan sangat mudah sekali menemukan jawaban-jawaban yang luar biasa ya. Itu bahkan lebih pintar dari kita itu, lebih pintar dari kita. Tidak perlu berpikir panjang. Iya. Pak, ya. Okay. Kita ngomong saja gini, mau pengen tahu kira-kira kalau pengen memenangkan persaingan di bahan bangunan seperti apa, itu dijawab semua ya. Meskipun tidak bisa kita pakai 100% ya. Iya. Tapi setidaknya itu sudah memberi gambaran ke kita bahwa kemana sih arahnya kita, skema apa yang harus kita gunakan, strategi apa yang kita harus gunakan, apa yang harus kita lakukan, itu semua gamblang sekali ya sekarang itu. Nah, kemudahan-kemudahan yang sudah disediakan itu jadikan motor kita untuk bisa berprestasi lebih baik. Jangan kemudian malah merasa wah gampang, menggampangkan ya, jangan. Karena nanti kita akan terlemahkan, terlena, iya. Karena kemudahan-kemudahan itu melenakan, tapi kesusahan itu justru memperkuat kita kadang. Iya. Kalau kita mengalami kebuntuan, kegagalan itu justru obat yang menguatkan kita. Makanya kadang kan ada pameo anggapan ya bahwa anak-anak yang terlalu dimanja itu nanti tidak baik untuk masa depannya. Ya, salah satunya karena itu bukan masalah perhatian yang berlebihan atau tidak, cuma terfasilitasi. Iya, nggak apa-apa, terfasilitasi juga nggak apa-apa. Yang penting di pemahaman bahwa terfasilitasi itu tujuannya apa, untuk mencapai apa, itu jelas ya. Nah, kalau tidak memahami itu yang jadi masalah, akan menjadi bumerang ya. Jadi itu yang harus rekan-rekan juga sadari. Karena sekarang ini mulai ada tuh perusahaan-perusahaan yang mulai tidak mau menerima Gen Z, kan ada ya, karena mereka itu sudah diatur semaunya sendiri kan gitu ya. Nah, kalau saya pernah diskusi juga terkait itu, sebenarnya bukan masalah Gen Z-nya, jadi kembali ke pribadi. Jadi kalau biarpun dia lahir di Gen Z, ya di masa Gen Z, selama pendidikan keluarga, lingkungan, sekolah ya, itu mendidiknya dengan baik, tentu juga tetap akan menjadi orang baik. Pembentukan karakternya, ya. Gitu. Berarti di sini bisa saya garis bawahin bahwa harapan atau cita-cita yang masih pingin seorang Bapak Nova Ramzy raih itu adalah mengkuatkan solidnya teamwork Bapak dalam mencapai satu tujuan atau cita-cita kedepannya ya Pak ya. Jadi untuk bisa meminimalkan kegagalan itu tadi begitu ya Pak. Iya, karena kurang lebihnya seperti itu ya Pak. Iya, karena teamwork itu hubungannya dengan manusia, dan manusia itu tadi saya sampaikan dinamis, dia tidak bisa stabil seperti mesin ya. Jadi ya kadang kita semangati terus, kita ingetin terus ya, karena manusia juga tempat lupa. Jadi sudah diingatkan pagi tadi, nanti sorenya udah lupa. Nah, ini yang memang menjadi tantangan bagi pimpinan, manajer, dan juga bagi rekan-rekan pelaksana sendiri, di mana mereka itu juga harus mulai memahami ya siapa dirinya, terus bagaimana dia harus berprestasi seperti apa. Yang penting itu tadi, bahwa jangan mau
dikendalikan egonya lah ya. Karena kita teamwork, maka ayo kita sama-sama mencari yang terbaik, gitu aja. Nah, terkait dengan regenerasi ya. Jadi SID, Silog Group tentunya juga, terus SIG itu sudah tidak memandang lagi status ya, kita pegawai atau pegawai apa enggak. Terkait dengan tadi misalnya saya sampaikan bahwa jangan sampai kita kalah nanti rekrutmen eksternal, artinya ada pro hire yang dimasukkan ke perusahaan kita, langsung duduk di di jabatan-jabatan penting ya. Padahal seharusnya kita berharapnya itu adalah rekan-rekan sendiri yang sudah tidak perlu belajar budaya perusahaan lagi, kemudian juga yang sudah ya, dan juga sudah memahami style bisnis dari perusahaan ini. Tentu itu menurut saya jauh lebih baik, karena historis itu tidak bisa kita nafikan ya, bahwa ikatan batin karena historis itu cukup menguatkan ikatan perusahaan dengan karyawannya, itu sih. Oke, ini kita mungkin sudah hampir 1 jam ya kita berlalu dari obrolan kita yang sangat menarik untuk saat ini. Mungkin untuk terakhir saya bisa minta closing statement Pak dari seorang Bapak Naufal Ramzy untuk teman-teman Gen Z atau Gen Alpha atau semua rekan-rekan dari partnership yang memang butuh motivasi mungkin di saat-saat kala seperti ini Pak. Apa yang bisa Bapak sampaikan, nasihat apa atau pendapat apa, pesan apa yang bisa Bapak sampaikan kepada rekan-rekan seluruhnya? Baik. Silakan Pak. Baik, untuk rekan-rekan partner SID, tetaplah semangat ya. Perusahaan sudah memberikan kita yang terbaik yang bisa diberikan oleh perusahaan, dan tentu kita itu sudah menyadari itu. Kenapa? Karena komitmen ini sudah disampaikan perusahaan di awal dengan teman-teman juga, bahwa teman-teman akan memberikan yang terbaik ke perusahaan, perusahaan juga akan memberikan apa menjadi hak teman-teman ya. Yang jelas perusahaan ini menghargai semua individu yang berprestasi tentunya, dan menjaga reputasi baik perusahaan. Jadi bagi teman-teman ini adalah suatu kesempatan yang baik dan sangat terbuka lebar untuk bisa membuktikan dirinya masing-masing. Partner SID, tetap semangat, jadikan SID sebagai rumah kita bersama ya. Mari kita jaga rumah kita ini dengan melakukan apapun menjadi tugas masing-masing anggota rumah, dengan melakukan yang terbaik yang kita bisa ya tentunya. Karena di rumah ini bertumpu banyak individu yang luar biasa. Di belakang individu itu banyak individu-individu lain yang juga bertumpu di bahunya. Mari jadikan itu semangat bagi kita semua untuk terus memberikan yang terbaik selama kita masih ada di rumah ini. Jangan pernah merusak apapun yang ada di rumah ini, dan juga selalu berikan yang terbaik yang kamu bisa, dan selalu bergandengan dengan sesama kita untuk mencapai visi dan misi yang sudah kita sepakati bersama. Tetap semangat. Jadikan SID menjadi apa yang kita dicita-citakan oleh founding fathernya, berupa the best partner in building material distributor. Tetap semangat, jangan pernah loyo. Ingat bahwa di bahu kita itu banyak individu-individu yang menggantungkan hidupnya di rumah ini. Tetap semangat. Yeay, terima kasih Bapak Naufal Ramzy. Demikian tadi rekan-rekan partnership obrolan kita, obrolan sehat pada siang hari ini bersama Bapak Naufal Ramzy, salah satu GM Marketing Regional Jatim yang sangat inspiratif, sangat memotivasi, dengan harapan kita semua bisa meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kualitas kinerja kita untuk
kemajuan bersama dari PT Semen Indonesia Distributor. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh mengutip dari ucapan Bapak Naufal Ramzi bahwa jadikan ini rumah, di mana rumah itu adalah tempat pulang atau tempat harapan, menggantungkan harapan tidak hanya kita, tapi juga adalah orang-orang yang berada di kita. Jadi kewajiban kita lah sebagai penghuni rumah ini untuk menjaga rumah ini dengan baik, tidak melakukan hal-hal yang sangat merugikan apapun itu. Tetap semangat, apapun status kita di sini, itu kita semua masih punya potensi. Kita punya kemampuan dan potensi atau kesempatan yang sama dalam untuk maju bersama. Betul. Begitu Pak ya. Betul. Oke, terima kasih atas kesediaan rekan-rekan untuk bergabung bersama kami di sini di acara bincang sehat kita pada siang hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat, bahagia dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.